Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, selamat siang dan selamat sore. Melanjutkan pembahasan mengenai atribut kunci yang ada di Top 11. Ini video saya yang ketiga ya. Jadi saya sudah membuat beberapa video. Nah, ini. Jadi saya sudah membuat atribut kunci dari posisi DC, kemudian DMC, kemudian hari ini saya buat atribut kunci untuk DL ya, DR dan DL ini. Eh, yang mendasari dari atribut kunci ini adalah logika seperti pada video-video sebelumnya ya. Jadi saya menghead to headkan suatu posisi dengan posisi yang lain. Jadi yang saya ingin bahas hari ini adalah posisi DL atau DR. DL dan DR ya. Saya ambil contoh di sini adalah DL ya. Fullback sebelah kiri. Nah, dia akan bertemu dengan posisi AMR secara general ya, secara general. Dia akan bertemu dengan AMR. Meskipun kalau lawan posisi MR bisa, kalau dia pakai pakai serangan sayap nanti akan intens ketemu dengan DL. Tapi itu kalau dia main pakai sayap ya, winger terus. Tapi kalau kalau ada MR udah pasti dia ketemunya dengan DL meskipun dia tidak main pakai sayap gitu ya. Pasti dia berdirinya sejajar seperti ini. Nah, ini adalah atributnya. Atribut untuk DL yang atas, kemudian AMR yang bawah. Sekali lagi kita cermati untuk fisik dan mental. Untuk DL ada fitness, agresif, speed. Kemudian ada kalau AMR ada fitness, speed, kreatif. Berarti pada posisi ini atribut ini ya pada fisik dan mental itu keduanya DL dan AMR ini atribut terangnya fitness muncul ya. Ada terang, fitnessnya ada. Maksudnya sama gitu ya. Kemudian speed juga ada. Kalau yang DL agresif terang, kemudian untuk AMR dia gelap. Kemudian untuk kreativitas AMR itu terang, kemudian pada DL itu gelap. Ini tidak ada. Artinya apa? Ketika dua pemain ini sejajar, ya, sejajar. Ketika posisi sejajar itu dia ini yang ketemu. Fitness keduanya harus berimbang, speednya juga berimbang. Nah, gitu ya. Berarti DL ini harus memposisikan diri, atributnya itu harus minimal sama dengan AMR. Nah, padahal Anda tahu sendiri kan, AMR manajer-manajer Indonesia dan ya manajer di seluruh dunia ya, maksudnya manajer top 11 itu sangat gemar sekali drill AMR. Nyampe 200 300 lah, berarti Anda tahu sendiri mana yang harus di up ya, gitu. Kemudian posisi attacking atau kategori attackingnya yang sama adalah crossing ya, crossing. Kemudian yang unik ini adalah defense. MR gak ada defense, gelap semua. Lah, DL itu muncul nih terangnya banyak sekali seperti ini. Ya, jadi secara mendasar tiga atribut ini ya, fitness, speed, crossing itu harus tinggi. Berarti ketika Anda memiliki booster yang pas-pasan, lah Anda bisa meng-up tiga ini dulu, gitu ya. Lah, saya kembangkan pendapat saya sendiri. Saya tambahkan marking, ya marking di sini. Kenapa? Karena kayak gini, ini sesuai dengan tipikal Anda, taktik Anda dalam memainkan saat laga di top 11 gitu ya. Jadi, maka atribut kunci yang saya apa ya argumen atau saya memberikan pendapat ini
Yang utama adalah fitness speed dulu Anda mainkan ya. Utama itu Anda up dulu fitness dan speed posisi DL Anda. Ya, dua ini. Karena apa? Pemain itu kalau kita nggak peduli posisinya, dua pemain yang sejajar itu dua pemain yang sejajar ini ya. Saya nggak peduli posisinya, pasti yang dilihat pertama adalah fisik dulu. Gitu ya. Artinya kalau DL dan EMR jelas, kebugaran dan speed harus unggul gitu ya. Lah kemudian DL ini itu lihat dulu Anda itu tipikalnya bagaimana. DL Anda itu apakah hanya untuk bertahan di sebelah kiri back Anda, pertahanan Anda, atau dia membantu serangan yang sering Anda mainkan kayak gitu maksudnya. Kalau saya sendiri, saya itu posisi DL itu nggak pernah saya buat maju. Jadi fokus serangan itu saya panahnya itu ya kalau nggak ke belakang saya diemin. Dia fokus menjaga posisi sayap kanan dan sayap kiri pertahanan. Jadi dia stuck di situ nggak ada. Artinya apa? Marking muncul. Maka ketika Anda ini memainkan taktiknya adalah seperti biasa defense, maka marking harus dinaikkan sedikit ya gitu ya. Jadi ini saya tambahkan opsional sesuai dengan tipikal Anda. Itu marking kalau defend tinggikan juga gitu ya. Kemudian kalau Anda tipikalnya DL itu ingin terlibat eh, menyerang atau dia punya punya apa ya istilahnya special ability ya gitu ya. Kemampuan khusus crossing atau tendangan pojok. Nah, Anda bisa crossing ini di up juga ya. Nah, jadi sudah tahu Anda ya atribut kuncinya untuk posisi DL sebenarnya itu yang utama adalah ini fitness dan speed. Ini untuk menyeimbangkan AMR lawan. Wah, fitness speednya pasti sampai 200-300. Maka Anda ini fitness speednya. Kalau tackling jangan. Tidak ada. DLDR itu tackling. Di sayap itu nggak ada. Adanya posisi tengah. Coba Anda cermati. Kalaupun ada ya apa ya tidak sering ya. Jadi DL itu dia marking lari kemudian intercept ya biasa ngerebut bola biasa. Tapi kalau tackling sampai badan jatuh gitu ya sliding itu dia itu posisi DMC, DC itu sering Anda tackling di situ. Tapi kalau DL itu dia kecenderungannya marking. Nah, kalau Anda punya DL memiliki fitness speed tinggi sampai 200 kemudian marking tambah marking udah AMR lawan itu nggak bisa ngapa-ngapain. Coba Anda buat gitu ya. Nah, oke paham ya. Jadi DL itu nggak perlu banyak-banyak yang Anda kembangkan, hemat booster saja. Atribut kunci ini yang ditekankan atau dikembangkan gitu ya. Ya, sekali lagi video ini saya buat untuk Anda yang memiliki poster terbatas sehingga perlu memilih atribut mana saja yang utama untuk dikembangkan agar tim Anda itu bisa bersaing dengan lawan, gitu ya. Kalau Anda punya atribut kalau Anda punya poster banyak, silahkan up semuanya yang putih-putih ini atau yang atribut terang. Oke, saya akan buat untuk posisi yang lain ya, atribut kuncinya. Saksikan video saya selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.